Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktarindi, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 5 Januari 2023 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI menilai infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kabupaten kota masih belum bersinergi dalam mengelola hasil sampah rumah tangga dan industri, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Balik berharap Pemprov dan masyarakat bisa lebih proaktif dalam mengelola sampah agar bisa bermanfaat di kemudian hari, terutama secara nilai ekonomis. Badan Legislasi menyerap masukan pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tata kelola sampah beserta aturan turunannya. Anggota Balik DPR RI Desi Ratnasari menginginkan informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal kendala dalam pengimplementasian kebijakan terkait tata kelola sampah. Desi menjelaskan perlunya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur untuk mengelola sampah rumah tangga dan industri. Pengelolaan sampah hasil sampah rumah tangga maupun yang hasil dari industri ini tentu memiliki varian sampah yang berbeda, pengelolaannya juga harus berbeda, dan bagaimana infrastruktur yang harus disediakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga pemerintah kota kabupaten juga ini harus bekerja sama atau bersinergi untuk mengurangi munculnya produksi sampah ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI lainnya, Ibnu Multazam, menyampaikan masukan yang diperoleh dari pemerintah daerah perihal pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Salah satunya mengatur tanggung jawab produsen selaku pihak yang memproduksi sampah. Memang daerah sudah menyesuaikan dengan beberapa produk turunan, aturan turunan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tetapi karena undang-undangnya sendiri itu memang sudah tidak memenuhi kebutuhan, sehingga aturan turunannya kan juga sama, tidak memenuhi tuntutan zaman juga. Dari Jawa Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pengembangan pabrik Indarung 1 milik PT Semen Padang sebagai sebagai cagar budaya dan destinasi objek wisata. Hal itu lantaran pabrik ini merupakan situs bersejarah sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang patut untuk dijaga. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pengembangan pabrik Indarung 1 milik PT Semen Padang sebagai cagar budaya dan destinasi objek wisata karena pabrik tersebut merupakan situs bersejarah sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai pabrik Indarung 1 patut dijadikan sebagai cagar budaya berdasarkan jejak sejarah karena menghasilkan semen sejak zaman Hindia Belanda yang penggunaan hingga ke wilayah Eropa. Hal ini menjadi warisan dalam pembuatan sejumlah bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Pabrik semen Indarung 1 juga didorong untuk menjadi warisan cagar budaya dunia. Nah, kita melihat bahwa selain legasi sebagai tanda nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ke Indonesia, itu juga mempunyai peran yang sangat penting. Karena setelah semen Padang masuk, kita pengembangan semen berikutnya adalah semen Gresik yang ada di Surabaya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pabrik semen Padang 1 yang sekarang ini menjadi besi tua, mau kita revitalisasi menjadi objek wisata yang juga menjadi destinasi wisata untuk Kota Padang, untuk Sumatera Barat, yang mulai kita daftarkan menjadi destinasi wisata dunia. Dengan banyaknya apresiasi dan dukungan dari stakeholder untuk menjadikan pabrik Indarung 1 sebagai kawasan cagar budaya, Arya Bima berharap opsi terkait desain besar dan pembiayaannya dapat segera ditentukan. Dari Sumatera Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI mengusulkan dihapusnya hak pilih aparatur sipil negara atau ASN di pemilu dan pilkada. Hal ini dirasa penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Komisi 2 DPR RI mendukung dibahasnya perevisian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara guna menghapuskan hak pilih bagi ASN. Hal ini ditujukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas ASN agar tidak terjadi politisasi dan adanya oknum yang melakukan afiliasi dengan partai. Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk menghapus hak pilih ASN sebagai upaya menjaga netralitas ASN terutama di masa-masa pemilu dan pilkada. Isu netralitas ASN pada masa pemilu dan pilkada kembali mencuat menjelang pemilu serentak tahun 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bahkan melarang ASN untuk menyukai, memberi komentar, dan membagikan informasi yang merujuk pada dukungan pada salah satu politisi di media sosial. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dalam acara Dialektika Demokrasi mengusulkan untuk mencabut hak pilih ASN agar ASN fokus dengan keprofesionalannya menjalankan birokrasi tanpa memikirkan perolehan suara pada masa pemilu. Yang kedua terkait ASN. Ini lagi dibahas rancangan undang-undang ASN revisinya. Saya setuju ASN itu kalau perlu tidak perlu ada hak pilih. Sehingga betul-betul ASN birokrat ini penjaga keutuhan NKRI. Tidak boleh ada politisasi, tidak boleh jadi bendera. Jangan, merit system. Bahkan kita mendorong betul-betul bagaimana kita punya kelenturan. Teman-teman ASN itu basisnya di profesionalitasnya, bukan strukturalnya. Tapi di kapasitas fungsionalnya. Karena ke depan kita sangat memerlukan ASN yang punya knowledge. Ketidaknyamanan menjalankan tugas pada masa pemilu atau pilkada menjadi penyebab sebagian besar ASN setuju untuk dicabut hak pilihnya. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Dalam rangka kunjungan kerja reses ke Provinsi Aceh, Komisi 10 DPR RI melakukan tinjauan lapangan ke beberapa sekolah di kota Banda Aceh untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan, penerapan program Merdeka Belajar hingga proses rekrutmen guru honorer. Di tahun 2023, Provinsi Aceh mendapatkan dana otsus sekitar 4 triliun rupiah. Untuk itu Komisi 10 DPR RI meminta adanya kajian terhadap penggunaan dana otsus Aceh untuk bidang pendidikan sehingga kebutuhan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terpenuhi dengan baik. Dalam kunjungan kerja reses, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, dana otsus Aceh seharusnya dialokasikan secara efektif untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan di Aceh, terutama sekolah. Nuroji meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan di Aceh agar tidak tertinggal. Pemerataan pembangunan di Aceh ini harus dilakukan. Karena itu sampai sekarang kan otsusnya masih berjalan. Ya. Tujuannya untuk memeratakan pembangunan yang daerah-daerah terluarnya, daerah-daerah pedalaman yang mungkin belum terjangkau dari prasarana yang standar. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menjelaskan, sarana dan prasarana sekolah sangat penting diperbaharui dan ditingkatkan. Menurutnya harus ada perhatian khusus terkait pengelolaan anggaran untuk sekolah, baik sekolah negeri, swasta, maupun berbasis agama. Sarana prasarana ternyata harus diperhatikan dan tidak bisa kemudian hanya beralasan itu SMP ke bawah urusannya kabupaten kota, itu SMA SMK itu diserahkan ke provinsi. Lantas yang buat kurikulum siapa? Nah, kalau kurikulum itu mau dilaksanakan, ya harus ada komunikasi yang baik sehingga kendala-kendala di bawah itu bisa diatasi. Dari Aceh, Rian Indrayana, TVR Parlemen, laporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah daerah Papua Barat dan Barat Daya untuk memperbaiki alokasi dan mempercepat realisasi anggaran. Komisi 11 berharap Papua Barat bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuat kebijakan agar serapan anggaran bisa tumbuh dengan lebih baik. Komisi 11 DPR RI menghimbau realisasi anggaran di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebaik mungkin agar berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyoroti alokasi APBD pasca pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Heri menyoroti bagaimana pola dalam mengatur pembagian anggaran untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya dan meminta pemerintah mempertimbangkan bukan hanya berdasarkan angka, melainkan manfaatnya. Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat dengan agenda pertemuan dengan pemerintah daerah Papua Barat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Himbara, Askrindo, dan Jamkrindo. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, tentunya undang-undang ini yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah dimaksudkan agar ada sebuah kepastian untuk sebuah daerah terkait APBD yang mereka peroleh, terkait bagi hasilnya, terkait DAU-nya, terkait DAK-nya. Mereka juga bertanya bagaimana cara menghitung DAU kami atau bagi hasil kami, sementara kami adalah penghasil mineral atau penghasil energi atau penghasil minyak gas dan bumi begitu loh. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang HKPD ini. Heri Gunawan juga mendorong peningkatan kolaborasi dan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi di Provinsi Papua Barat melalui pengembangan UMKM. Dari Papua Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah Indonesia mulai percaya diri meninggalkan status darurat pandemi. Di sisi lain, para ahli bahkan Kemenkes mengakui masih sangat mungkin gelombang peningkatan kasus COVID-19 kembali terjadi di tanah air. Pemirsa, informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Mental dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 di Istana Negara yang didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di sini Presiden menegaskan keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan kajian yang panjang dan dengan memperhatikan situasi pandemi di tanah air. Dan pemirsa, selain itu pandemi yang terkendali, pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk dan capaian vaksin COVID-19. Lalu bagaimana respon DPR terkait keputusan pemerintah untuk mencabut status PPKM di Indonesia? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Nah, sebagai gantinya, kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Di penghujung tahun 2022, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Belajar dari kompleksnya penanganan saat pandemi virus COVID-19 menghantam segala sektor kehidupan tak terkecuali, DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan penyebaran varian baru dari virus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin mengatakan, penyuluhan kesehatan masyarakat baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular lainnya dinilai penting untuk selalu dilakukan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 pada masyarakat. Dan yang setelah dilakukan pencabutan, pemerintah juga harus mensosialisasikan pada masyarakat. Karena ada beberapa hal, adanya COVID ini banyak keuntungan-keuntungan yang kita raih atau yang kita dapatkan. Salah satu yang paling penting adalah cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan tangan segala macam. Nah itu dulu kita enggak gimana cuci tangan yang baik. Dan itu umumnya tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Nah, dengan adanya COVID ini, dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lalui kemarin, orang udah terbiasa untuk bersih. Nah, ini yang jangan sampai justru itu hilang. Diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM mulai 30 Desember 2022 karena semua indikator COVID-19 di tanah air dinilai sudah berada di bawah standar WHO. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi persnya tidak menyatakan pandemi COVID-19 telah usai, karena hingga kini nyatanya Organisasi Kesehatan Internasional WHO belum menyatakan perubahan status pandemi menjadi endemi secara global.
Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi endemi melalui pendekatan persuasif di tengah aktivitas masyarakat di Indonesia yang kembali normal. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 sudah menuju fase endemi. Menurutnya, meski saat ini COVID-19 sudah terkendali, masyarakat tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Saya percaya kalau kita vaksinasi semakin masif di atas sesuai dengan target WHO, kemudian juga protokol kesehatan, yakinlah bahwa kita akan bersama-sama kita kendalikan, dan itu juga sudah disampaikan oleh WHO bahwa saat ini fase-fase menjelang akhir dari pandemi, tetapi tidak boleh berarti tidak akhir itu masih tetap berisiko. Tetap itu saya kira dengan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi salah satu kata kunci kita bisa mengalahkan COVID-19 dan mengendalikannya dengan baik. Pemerintah telah menjadikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi sebagai panduan bagi seluruh instansi terkait. Pencabutan PPKM juga dinilai bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung rencana pemerintah untuk mencabut aturan tentang PPKM. Ia menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat kembali berjalan normal. Namun tetap pemerintah saya kira harus hati-hati di dalam melakukan pencabutan PPKM tersebut dalam konteks bagaimana pengendalian COVID-19 dengan mungkin bisa memberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa berdampak pada penularan COVID dengan varian barunya. Meski kini PPKM resmi dicabut, DPR RI menilai tugas pemerintah dalam mengendalikan virus COVID-19 masih perlu diawasi. Masyarakat pun diharapkan tidak larut dalam euforia, mengingat virus ini pernah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa dan meluluh lantakan ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak tahu Raja Ampat? Tempat ini selalu menjadi sorotan dan destinasi favorit oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya yang memukau. Tempat yang selalu menjadi destinasi impian ini ternyata menyimpan banyak sekali hal yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dan juga turis. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Raja Ampat tak hanya syarat akan kekayaan alam dan keindahan panoramanya saja, tetapi juga budaya dan sejarahnya. Dan terdiri dari rangkaian gugusan ratusan pulau dengan 4 pulau besar, di antaranya di sini ada Wejio, Misol, Salawati, dan Batanta. Dan pemirsa tak perlu berlama-lama lagi, berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam. Sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Umam Hidayat dan rekan saya. Ya, dan tentu saja saya Anggun Akbarini. Sampai jumpa pemirsa di TVR 09 edisi esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.